Yang utama kan ku lakukan seumur hidup cintamu. Yang utama kan ku lakukan seumur hidup cintamu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, hidupku bagimu. Yang utama kan ku lakukan seumur hidup cintamu. Yang utama kan ku lakukan seumur hidup cintamu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, hidupku bagimu. Yang utama kan ku lakukan seumur hidup cintamu. Yang utama kan ku lakukan seumur hidup cintamu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, hidupku bagimu. Halo adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari persiapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan. Tuhan, hari ini aku datang padamu. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Tolong aku agar bisa fokus, duduk tenang, mendengarkan cerita firman hari ini. Tuhan Yesus, kupersembahkan waktuku, telingaku, hati dan pikiranku untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Aku Mendahulukan Tuhan. Adik-adik, ingatkah kalian akan kisah penawanan? Waktu itu, bangsa Israel, umat Tuhan, terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Maka Tuhan menghukum umatnya dan membiarkan mereka kalah perang, sehingga akhirnya mereka tertawan ke Babilonia. Tetapi adik-adik, ingatlah, Tuhan tetap mencintai mereka dan tidak pernah melupakan umatnya. Setelah bertahun-tahun ada di negeri asing, Tuhan membangkitkan seorang raja baru, Raja Persia yang bernama Kores. Raja Kores mengizinkan umat Tuhan kembali ke tanah airnya dan membangun kembali bait suci mereka. Lihatlah, ketika perintah Raja Kores diumumkan, ada sekitar 50.000 orang yang menempuh perjalanan jauh untuk kembali ke Yehuda karena mereka mendengar cerita-cerita tentang kemegahan Yerusalem dan bait suci. Mereka ingin hidup dan membangun kembali kota Yerusalem dan beribadah di bait suci. Namun, sungguh mengecewakan. Ketika tiba di Yerusalem, kondisi bait suci di luar dugaan mereka. Yang mereka lihat adalah reruntuhan bait suci. Bait suci sudah rusak, sama sekali tidak megah. Tanah itu tidak terawat dan telah menjadi gersang, juga ditumbuhi oleh tanaman liar. Akhirnya, dengan putus asa, mereka mulai membangun. Tetapi lama-kelamaan umat Tuhan kehilangan semangat untuk terus membangun bait suci. Kenapa demikian? Karena mereka membangun rumah mereka sendiri. Ya adik-adik, perlu diingat bahwa mereka baru berpindah daerah, sehingga mereka juga ingin membangun rumah mereka sendiri. Akhirnya pembangunan rumah Tuhan berhenti. Wah, padahal mereka sudah berhasil membangun fondasinya.
lama-kelamaan semakin kecil kemungkinan bait suci itu akan selesai dibangun, karena umat Tuhan mempunyai banyak alasan. Mereka beralasan bahwa mereka harus mencari uang di ladang. Mereka beralasan bahwa tidak ada lagi uang untuk membangun bait suci. Karena waktu itu keadaannya bukannya bertambah baik, malahan bertambah buruk. Setiap tahun hasil panen mereka semakin sedikit. Tanaman yang mereka tanam tidak tumbuh dengan subur, sehingga rakyat bertambah miskin. Wah, adik-adik, bagaimana mereka bisa menyelesaikan bait suci apabila mereka tidak punya waktu dan tidak punya uang untuk menyelesaikannya? Adik-adik, Tuhan mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Dia memanggil seorang nabi yang bernama Nabi Hagai untuk menyampaikan pesannya. Tuhan berpesan, "Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Perhatikanlah keadaanmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ." Adik-adik, pesan ini mengingatkan kita semua bahwa kita perlu mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Baru Tuhan dapat memberkati kita. Wah, kenapa ya tanaman yang mereka tanam itu tidak tumbuh dengan subur? Itu karena umat Tuhan sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sementara bait suci, rumah Tuhan masih adalah reruntuhan, masih belum terbangun dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini sudahkah adik-adik mendahulukan Tuhan? Apabila adik-adik mendahulukan teman-teman, hiburan, olahraga, televisi, komik, atau hal-hal lainnya yang membuat adik-adik tidak beribadah, maka itu sama dengan membuat kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Pernahkah adik-adik tidak pergi beribadah karena asyik nonton film? Atau pernahkah adik-adik tidak punya waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab karena asyik bermain? Wah, adik-adik, ingatlah, orang yang tidak memberikan waktunya untuk Tuhan itu tidak akan pernah merasa cukup. Nah, syukurlah sewaktu Nabi Hagai memberikan pesan ini, pembangunan yang terhenti kemudian berlangsung kembali. Umat Tuhan dengan semangat membangun kembali bait suci. Tetapi itu bukan berarti segala persoalan mereka akan lenyap. Membangun bait suci tetap masih menemui kesulitan. Ada perlawanan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan juga pada waktu itu ada seorang bupati daerah di dekat Yehuda yang bernama Tatnai. Ia melaporkan kepada Raja Darius, raja yang baru, agar menghentikan pembangunan bait suci. Tetapi ketika Raja Darius mendapatkan surat dari Tatnai, ia memerintahkan kepada pegawainya untuk mencari catatan dari raja sebelumnya. Karena ia adalah raja baru, oleh karena itu perlu mencari catatan dari raja sebelumnya. Dan akhirnya ditemukan catatan dari raja sebelumnya yang memerintahkan bahwa bangsa Israel umat Tuhan diizinkan untuk membangun kembali bait suci. Bahkan tidak hanya sampai di situ, seluruh perkakas dari bait suci yang telah diambil akan dikembalikan, seperti emas dan perak akan dikembalikan kembali ke bait suci. Adik-adik, lihatlah, Tuhan telah berjanji untuk memberkati umatnya dan memenuhi seluruh kebutuhan mereka apabila umat Tuhan mendahulukan Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama belajar untuk bisa mendahulukan Tuhan. Selanjutnya, Raja Darius memerintahkan kepada Tatnai juga untuk membantu pembangunan bait suci dan membantu menjauhkan musuh-musuh dari lokasi pembangunan bait suci. Dan pada akhirnya, pada tahun ke-6 di pemerintahan Raja Darius, pembangunan bait suci itu akhirnya selesai.
mereka berkumpul bersama dan melaksanakan sebuah perayaan. Demikianlah cerita kakak hari ini. Ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk menutup cerita kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan, aku tahu semua orang perlu berkat-Mu. Jika aku mendahulukan Tuhan, maka akan ada berkat Tuhan. Tanpa berkat dari-Mu, semua usaha bisa sia-sia. Tuhan, hari ini aku diingatkan untuk selalu mendahulukan Tuhan. Aku mau belajar, memulai hari dengan berdoa, mendahulukan Tuhan dari setiap aktivitasku. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan para rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Petrus pasal 4 ayat 17. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Amin. Ayat puji Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.